Halo lagi semuanya, ketemu lagi hari ini ngobrolopi balik lagi ya. Setelah minggu kemarin kita vakum, karena minggu kemarin Bro Jimmy lagi ada kedukaan. Mama mertuanya dipanggil Tuhan dan pasti ada banyak hal yang harus dibereskan. Hari ini setelah kita berdiskusi, Kojim bilang, yuk kita tetap live aja. Dan hari ini akan cukup unik. Nanti bisa dilihat langsung. Karena Kojim ini sekarang posisinya masih ada di Jambi. Ya, jadi kita bisa lihat nanti apa yang berbeda. Menurut gue sih menarik, tapi gue masih tunggu ya Kojimnya di mana. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan 2 minggu lalu, episode hari ini tuh judulnya Say Goodbye. Udah ada yang tanya saya, kenapa goodbye, mau udahan atau gimana? Ya nanti kita bahas ya. Yang jelas menarik. Kita coba bahas deh. Kojimnya sudah muncul. Kita lihat ya, apa yang berbeda. Nah, namanya nggak ada beda, masih mirip-mirip aja. Iya. Makanya diarahkan ke lapak yang dijaga, nggak bisa kelihatan dari situ. Pakai CCTV. Oh gitu, Pakai boleh CCTV. dong. Biar. Cuma memang rame, kalau di hall tuh rame. Terus udah gitu kan, biasalah itu hall tua kan. Kalau main tuh udah setengah mati. Jadi pas begitu dia orang ngejejekin kaki, wah, udah bau debu lah pokoknya. Gua belum bilang itu hall apa. Oh gitu ya? Iya. Iya. Di mana nih? Tadi saya baru bilang Kojim itu posisi masih ada di Jambi. Iya. Kita cerita dong Jambi kayak gimana? Jambi PSBB nggak? Jambi ini green zone. Oh, green zone. Green zone. Jadi kemarin kalau nggak salah 136 kasus, 100 sembuh. Kalau saya nggak salah hitungannya ya, nggak jelas juga lah. Pokoknya intinya belum banyak yang kena. Jambi ini termasuk cepat lah. Jadi ketika salah satu rumah sakit pemerintah itu ada 4 atau 6 pegawainya yang terkena COVID, itu langsung diisolir sakitnya. Gitu. Jadi memang dia lebih inilah gitu. Just close the door please. Tadi gua bilang sama pemirsa, Kojim ini akan ada ambience yang beda. Nah, tadi udah ada semes-semes, mungkin boleh dikasih tahu ada di mana ini? Iya. Sebenarnya ini saya sedang di rumah mertua. Jadi saya sedang di rumah mertua. Di seberang rumah mertua itu ada hall bulu tangkis. Nah, hall bulu tangkis ini yang dikelola oleh mertua saya. Gitu. Satu hall 3 lapangan ya. Satu hall 3 lapangan. Gitu. Jadi banyak orang sih yang datang main bulu tangkis di sini sih. Gitu. Oh ya. 3 lapang ya. Lumayan dong kalau 3 lapang sih. Penuh terus. Ya, sebenarnya apalagi kalau hari libur ya. Hari libur itu bisa dari pagi. Dari pagi atau mulai sore hari sekitar jam 2-an begitu udah mulai. Tapi kalau hari kerja biasa sih sistem sih mirip kayak di sini ya. Sistem mirip kayak di sini. Booking itu jam segini. Ada yang sistem jam, ada yang sistem per bulan. Tergantung sukanya yang mana. Gitu.
kebanyakan sih yang tua-tua itu yang udah umur gitu ya. Yang gua maksud tua-tua yang udah umur tuh umuran kita gitu maksudnya. Itu per bulan, itu per bulan biasanya. Yang per jam itu biasanya anak-anak sekolah. Oh, Gitu. Di Jambi oke. ini sebetulnya entertainment itu nggak kayak di Jakarta lah, nggak kayak di Jakarta. Bukannya nggak ada, tapi nggak kayak di Jakarta. Jadi Ya, pasti. anak-anak SMP, anak-anak SMA itu masih hobi main bulu tangkis di hall gitu. Futsal gitu jalan di sana. Futsal, sepak bola, Futsal basket. jalan, cuma basket jalan. Cuma kan memang Oke. kalau di ini kan memang di dunia bulu tangkis kan pemain lama istilahnya. Ya. Jadi masih namanya Jambi itu apa namanya? Mungkin kalau nggak salah cerita itu ya, kalau nggak salah dengar cerita tuh kirim-kirim atlet gitu. Nah, salah Oh, satu tempat latihannya di sini gitu. betul, betul. Dulu pernah Jambi memang jaya lah termasuk. ini hall bulu tangkis ini pernah jaya lah istilahnya gitu. Pernah jaya. Gitu sih. Ngomong-ngomong, acara kita kan ngobrol lopi ya, ngobrol sambil Iya, ngopi. Tapi ini iya, jam iya. ngopi. Eh, gua mah tetep lah, gua mah tuh cuma ganti gelas doang. Kemarin Einstein, hari ini gelatik. Ya sama, saya juga tuh demi demi. Tetep gua mah dulunya mau kapannya tetap ngopi gua. Hmm. Iya, tema kita hari ini say goodbye ya. Ya, say goodbye. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ini udah ada yang komplain sama gue. Nah, Maksudnya mau udahan, nggak ada ngobrol lopi lagi katanya. Jangan dong, sayang katanya. tetep lah ya kan? Kita udah tabur, kita punya visi yang baik, kita Iya, akan teruskan sampai Tuhan bilang cukup ya kita cukup gitu. ya. Sampai dicukupkan gitu ya. Iya, Minjem istilah intinya itu sih tuh yang di Jakarta. uh, selama masih bisa kita berkarya, masih ada kesempatan ya kita menjalan aja lah. Iya. Gitu. Iya, kadang-kadang ya kalau bicara soal ini ya, say goodbye ini, sebetulnya yang gua tertarik itu adalah biasanya kita itu, ya siapapun kita, itu memang yang kesulitan nomor satu biasanya say I am sorry, betul nggak? Untuk say goodbye ya. Nggak, kalau misalnya dalam hidup gitu, biasa orang tuh susah tuh say I'm sorry. Minta maaf Ya. tuh susah. Dan kedua itu biasanya orang yang susah juga itu adalah susah say goodbye. Say goodbye itu dalam hal ini move on gitu ya. Iya, iya. Misalnya terus aja dibahas sukses-suksesnya padahal udah lama gitu. Sekarang udah baru lagi ceritanya. Atau gagal masa lalu, kita nggak bisa say goodbye sama kegagalan itu. Terus saja itu menghantui kita. Betul, betul, betul. Itu Ada yang sih, kayak gitu sih benar. itu sih yang gua tertarik untuk obrolin hari ini gitu. Jadi bukan kita goodbye-an. Tapi sih sebenarnya kita juga ada mau goodbye sih, Le. Betul, tapi yang Kita lain cuma nanti ya. lah Nanti kalimat terakhir. Iya, Terakhir. kalimat terakhir kita say goodbye dah. Kita sih bener mau goodbye sih sebenarnya audience ya. Gimana? Ya, terus Rek, terus. Gimana kok Jim? Selama coaching gitu ya, ketemu orang, sering dong ngalamin orang-orang yang itu gagal move on gitu. Banyak ya. Sebenarnya kadang-kadang gue juga gagal move on sih sebetulnya. Banyak kasus di mana gue juga gagal move on. Itu. Tapi gimana ya? Masing-masing orang sih beda lah. Masing-masing orang beda. Ada yang gagal move on ya seperti yang lu bilang tadi, gagal move on karena selalu ngelihat ke belakang, ngelihat ke kesuksesan. Ada yang selalu ngelihat ke belakang, ngelihat kegagalan. Intinya sih nggak pernah bergerak gitu, nggak pernah bergerak dari masa lalu. Itu aja sih sebetulnya mah. Iya sih. Kalau sometimes gitu yang kayak gitu-gitu, lu overcome-nya gimana?
Ya, maksudnya titik di mana sadar, terus di mana, oh iya ya, gue tuh terlalu ini nih. Nah, apa sih biasanya yang bikin trigger jadi eh, akhirnya bisa move on-nya gitu? Ya, Kalau gue selalu pastilah ngeliatnya masih gini, banyak yang kita nggak bisa move on juga banyak. Tapi kalau di kalau kalau titik-titik yang bisa move on tuh gimana gitu? kalau gue selalu ngelihatnya, gue selalu memahami pertama-tama waktu itu linear. Waktu itu Hmm. linear dan tidak sirkular. Hmm. Memang ada sirkulasi waktu, tetapi sirkulasi waktu itu berlangsung di dalam perjalanan waktu yang linear. Yang gue maksud dengan ada sirkulasi waktu itu ada eh, siang jadi malam, lalu malam berlalu kembali menjadi siang, siang berlalu kembali menjadi malam. We always live in such of condition gitu loh, ada sebuah sirkulasi. Tetapi sekalipun ada sebuah perputaran, ada rotasi semacam ini, siang hari ini bukanlah siang yang kemarin, Ya, malam hari ini bukanlah malam yang kemarin. Dengan kata lain, eh, setiap hari adalah hari yang baru. ya. Setiap hari, Things adalah will hari yang things will never be the same lah ceritanya gitu ya. betul. Dan hidup berjalan menuju ke satu titik. Hidup adalah sebuah perjalanan yang menuju pada satu titik akhir. Hmm. Nah, kalau kita selalu mengarahkan mata pada apa yang ada di belakang, lalu kemudian mengarahkan mata pada apa yang terjadi hari ini, dan gagal untuk mengarahkan mata pada apa yang mungkin akan kita hadapi di depan, kita tidak pernah memikirkan tentang the end of the journey, maka kita eh, akan menemukan kekecewaan besar ketika kita finally reach the end of our journey. Maksudnya gini, lu gak pernah mikirin masa depan, lu gak pernah mikirin bagaimana lu akan mengakhiri perjalanan ini. Perjalanannya pasti berakhir, cuma hanya karena lu gak pernah mikirin bagaimana perjalanan ini berakhir dan bagaimana lu akan mengakhiri perjalanan ini, lu akan sangat terkejut, lu akan sangat kecewa ketika lu mencapai titik akhir dari perjalanan itu, and yet you still gain nothing, reach nothing, achieve nothing, gitu loh. Ya, Itu sih sebetulnya. ya endingnya tetap akan ada walaupun kita nggak pikirin gitu kan. Betul, harus end, somehow Iya. harus end. Cuma masalahnya adalah how you end your life, it's up to you. Nah, Hmm. ini kan gua baru ngalamin kedukaan ya. Mama mertua Ya, gua itu meninggal dunia hari ya, Minggu, Minggu yang lalu begitu ya. ya, Jadi bukan hari Minggu kemarin ya, hari Minggunya hari Minggu yang kemarin. ya. Jadi hari Minggu meninggal dunia, hari Senin disemayamkan di rumah duka Oasis, hari Selasa kami terbang ke Jambi, lalu kemudian malam kembang ya disemayamkan di rumah duka, hari Rabu masih ada di rumah duka, hari Kamis pemberangkatan jenazah, lalu kemudian Mama dimakamkan Oh, dimakamkan. di tanah pekuburan yang sudah disiapkan begitu. Eh, Tapi Mama itu kan sebelum meninggal, beliau itu sempat dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat, selama lebih kurang 40 hari. Hmm. Nah, di dalam 40 hari itu, anak-anaknya bergantian menjaga Mama 24 jam. Itu hampir tidak ada absen. Maksudnya, hampir tidak ada jeda waktu di mana Mama sendirian. Betul-betul 24 jam. Iya, dijaga terus 24 jam. Karena ini kan kanker stadium 4, stadium akhir. Dan Ya. dokter sudah memberitahu bahwa memang sudah tidak ada lagi tindakan medis yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan Mama. Dengan kata lain, kami diminta untuk merelakan, to let it go, gitu loh. Ya. To let her go, actually. Jadi, anak-anaknya berjaga 24 jam, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, berusaha merawat sebaik mungkin. Saya kebagian jaga rumah, gitu ya, karena kan istri saya Ya. anak pertama, dan dia juga harus jaga gitu. Jadi anak-anak masih kecil, nggak mungkin saya ikut berjaga gitu ya. Nah, ada momen-momen di mana saya sengaja datang ngobrol sama Mama ketika beliau masih bisa berkomunikasi, ngobrol gitu ya. Nah, dalam ngobrol itu, di dalam proses itu, saya melihat satu pelajaran penting yang
saya lihat dari mama. Pelajarannya begini, dalam bahasa saya ya. Ya. Apa yang kita investasikan dalam hidup, itulah yang akan kita tuai di penghujung kehidupan kita. Dengan kata lain, apa yang lu tabur, lu akan lihat hasilnya, gak usah tunggu lu mati. Belum lu mati, lu udah lihat tuh apa yang lu tabur dalam hidup ini. Jadi contoh misalnya mama mertua saya itu, dia adalah orang yang belajar untuk absorb pain, belajar untuk menyerap penderitaan, belajar untuk menahan kesulitan dan kesakitan. Ada satu kalimat dia yang sampai hari ini saya pegang. Jimmy, kebiasaan mendatangkan daya tahan. Tuh, hebat nggak? Ya, kebiasaan mendatangkan daya tahan. Jadi konteks ngomongnya itu, Jim, sesulit apapun kehidupan kamu, kalau kamu terbiasa, kamu kan mempunyai daya tahan yang lebih. Gitu. Ya kan? Nah, mama hidup dengan filosofi ini sejak gua kenal beliau ya 19 tahun gua kenal beliau. Mama tuh hidup dengan filosofi ini. Dan mama tuai. Jadi kanker lambung yang sangat parah, yang mestinya orang itu kejet-kejet kesakitan, mama tuh nggak mengalami kesakitan. Walaupun ya memang ada obat painkillernya, ada morfin di penghujung hidupnya tuh morfin di hari terakhirnya, satu hari aja dikasih morfin. Tapi itu pun dosisnya kecil sekali gitu ya. Sampai saya tanya sama dokter, Pak dokter, ini mama kenapa nggak bisa nggak kesakitan ya? Dokter langsung bilang, nggak tahu juga itu, kami pengalaman nggak pernah kayak gini ngelihat katanya. Ya itulah blessingnya katanya. Itulah blessingnya. Jadi nanti saya, no, this is not about, this is about blessing, but buat saya ada unsur manusianya, yaitu faktor disiplin pikiran yang mama terapkan dalam kehidupannya bertahun-tahun. Mindset lagi ya, akhirnya mindset. Betul. Jadi apa yang dia tabur dalam pikirannya itu yang dia tuai kemudian. Ada banyak hal sih sebetulnya yang saya lihat dalam kehidupan mama, yang saya lihat di penghujung hidupnya adalah apa yang dia tabur dalam hidupnya. Ada banyak hal. Tapi yang paling berkesan adalah ini, gitu loh. Jadi gue kemudian belajar tuh, Lek ya. Iya ya, lu jalanin hidup, itu pasti berakhir. Cuma di ujungnya itu, sebelum lu meninggal, lu jangan tunggu sampai lu meninggal. Sebelum kita meninggal nih, jadi momen-momen pain, momen-momen di mana kita harus melepaskan kemah jiwa kita ini ya, di momen-momen itulah kita akan melihat apa yang selama ini kita tabur. Kalau kita nabur kepahitan, kita akan hidup di dalam kepahitan dan kita akan menghadapi sakratul maut itu di dalam kepahitan. Kalau kita hidup di dalam kemarahan itu yang akan muncul. Itu loh. Kan waktu kita sehat, kita masih bisa mengekang, kita punya kemarahan sebetulnya kan. Tapi ketika kendali atas tubuh itu hilang, kendali atas tubuh itu diambil alih oleh sakit penyakit, maka apa yang kita tanam di dalam jiwa itu yang keluar. Gitu. Jadi gue pikir, gue belajar dari mama kayak gini, gue bersyukur banget gitu ya, gue belajar dari mama mertua gue kayak gini. Nah, gue kemudian ngambil satu kalimat. Itu gue tanam di dalam dada gue. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai di penghujung hidup kita. Jadi sekarang masalahnya lo mau tuai apa di penghujung hidup lo? Gitu loh. Nah, kalau lo terus-menerus ngeliat ke belakang, selalu diikat oleh kebanggaan masa lalu lo gitu ya, sementara di masa kini lo sebetulnya juga tidak terlalu produktif. Di masa depan udah kelihatan, lu cuma akan berakhir sebagai seorang kakek-kakek yang menyombongkan masa lalu. Iya, betul. Kalau lu selalu bercerita tentang dosanya orang ini. Dulu gua gini, gitu ya. Betul, dulu gua kayak gini nih, dulu. Gua bukan nggak bilang lu hebat dulu. Tapi kan sekarang lu bukan siapa-siapa. Gitu loh. Atau orang ini pernah giniin gue, orang ini pernah gituin gue. Aduh, buat gue sih, udahlah, nggak usah terlalu banyak lihat yang kayak gitu loh. Ya udah, let it go. Lalu kemudian ya lu putusin. Karena sebetulnya orang itu nyakitin lu, orangnya mah belum tentu minta maaf, belum tentu menyesal udah menyakiti lu, ya kan? Dia udah move on dengan hidup dia gitu ya.
lu kok goblok-goblok amat gitu loh nyimpen kepahitan itu gitu loh. Nah kepahitan itu kan mengkonsumsi jiwa lu, ya Iya, kan? malah jadi Konsumsi penyakit. jiwa lu, betul. Dan kepahitan itu kemudian apa ya? Luka masa lalu itu kemudian membentuk hidup lu menjadi sesuatu yang tidak lu inginkan di penghujung akhir hidup lu kemudian gitu loh. Ngapain kayak gitu? Gitu loh. Jadi lebih baik buat gua sih, lu kalau mau move on, udahlah, lu lihat aja ujungnya, lu planning lu mau jadi apa di ujung hidup lu, gitu aja sih kalau gua ngeliat. Ini jadi nyambung sama beberapa hal yang gue baca 2 minggu kita nggak ketemu nih. Iya. Ada nyambung dalam beberapa hal. Ya, salah satunya kalau yang barusan bilang ingat ujung itu jadi ingat Stephen Covey. Yang Seven Habits itu kan ada pikirannya start dari ending lu. Lu mau endingnya tuh apa gitu. Baru Betul. lu ke sana. Salah satunya ya kalau nggak salah yang kedua apa yang ketiga gitu, gue juga lupa sih. Terus yang tadi tuh yang gue tertarik tuh tadi apa kebiasaan mendatangkan daya tahan. Iya. Gue tadi siang itu ya. Gue tadi siang ngomong itu apa kita kan biasanya kalau mau gerak sesuatu, mau bikin sesuatu yang besar itu didorong oleh motivasi. Tapi apa motivasi itu cukup? Menurut gua nggak cukup. Harus ada habit yang nerusin. Karena habit yang bikin kita terus melangkah. Kalau cuma motivasi aja, cuma ledakan-ledakan sekali-kali aja gitu. Betul. Ya gitu sih. Nah terus kalau ini kan berarti kaitannya juga sama Say Goodbye itu mama mertua ya. Dengan 40 hari ini berarti ada hal-hal yang gimana gitu proses-proses say goodbye kan berarti semua itu. Ya gua ngelihat gini, kadang-kadang kita selalu ngelihat problem itu sebagai sebuah kemalangan. Kita nggak pernah ngelihat problem itu sebagai sebuah blessing in disguise, sebuah berkat terselubung. Jadi gua belajar ya Lek ya, dengan meninggalnya mama mertua gua ini jadi kayak yin sama yang gitu kalau gua ngelihatnya kayak yin sama yang. Di satu sisi dia itu disiksa oleh kanker lambung stadium 4, stadium akhir. Itu ya kalau lu ngelihat jeroannya perutnya itu ya hasil apa isi perutnya itu ya aduh gila. Ngeri banget. Pokoknya ngeri lah. Dan bagaimana mama itu disiksa oleh penyakit ini menyedihkan gitu. Ya, makanya tapi di sisi yang lain gua heran mama gua kagak kesakitan. Iya. Itu gua heran gitu, maksudnya secara gua ngelihat di mata mestinya lu tuh udah ngejerit-jerit gitu lu. Tapi kenyataannya dari apa namanya? Kalau gua ngelihat dari ininya dari sorry ya sebentar ya sambil ini dulu nih. Nih gua mah udah kelihatan kan tipikal rumah mertua gua tuh tipikal rumah zaman baheula. Tipikal rumah Tionghoa zaman dulu gitu. Iya. Tuh kalendernya aja tuh kalau lihat di belakang tuh kalender yang masih pakai siong-siong. Iya, sip itu. Gua inget. Jadi tapi di sisi dianya dia kagak merasa sakit gitu loh, Lek. Iya. Nah, cuma kan kita yang ngelihatnya ini kan melihat dia menderita gitu kan, Lek ya. Kita yang ngelihatnya itu kasihan. Di satu sisi kita berusaha ingin mempertahankan dia karena kita kan sayang dia gitu kan ya. Kita ingin mempertahankan dia. Tapi di sisi yang lain kita ngelihat penderitaan dia kayak gitu, akhirnya kita bilang, ya udahlah, we let her go lah. Gitu. Mau bagaimana gitu. Maksudnya kalau kita panjangin, karena gini, teknologinya tidak ada lagi untuk menolong. Keilmuannya juga tidak ada lagi untuk menolong. Duitnya masih ada pun tetap kagak bisa nolong. Nah, sementara kondisi mama kan modalnya kan sebetulnya bukan uang untuk sembuh. Modalnya itu badannya si sakit. Betul gak? Plastik mama kan modalnya bisa. Iya. Gitu loh. Nah, akhirnya digerogotin juga kan. Udah
digerogotin. Kankernya itu kalau kami duga itu dari lambung, itu terakhir itu udah di leher. Mama kan udah nggak bisa ngomong akhirnya, gitu. Bayangin tuh udah sampai gitunya. Jadi kemudian kami memutuskan untuk ya udah, Mama berangkatlah, Mama pulanglah ketemu Tuhan Yesus gitu. Nanti kan kita yang akan menyusul Mama gitu. Jadi kita ngelihatnya itu kalau orang lain mungkin ngelihatnya aduh menderita sekali ya, kesian ya. Tetapi kalau kita kemudian membuka mata melihat dari perspektif yang berbeda, mungkin ini juga salah satu kebaikan Tuhan untuk menolong seluruh anggota keluarga bisa memberikan sebuah perpisahan yang manis, perpisahan yang baik. Itu adik-adik ipar saya semua masih sempat ngobrol, masih sempat curhat, masih sempat pokoknya segala sesuatu yang harus dilakukan lah, intinya gitu. Itu dilakukan Proses semuanya. goodbye-nya tuh berarti asik banget ya. Maksudnya, maksud gue asik banget tuh gini. Semua punya kesempatan untuk berinteraksi sebelum goodbye. Itu sebetulnya luar biasa tuh. Kayak bisa begitu. Betul. Jadi maksud gue ini sebuah perpisahan. Kalau gue lihat sih perpisahan yang manis lah ya. Kalau dari perspektif kita yang hidup ini ya. Artinya dari pihak kita ini udah nggak ada lagi yang kita tahan, nggak ada lagi yang kita simpan, nggak ada lagi yang tidak kita lepaskan. Semua berjalan dengan baik kalau menurut gua ya. Gua. Tapi kan buat gua nggak fair ngomong kayak gini karena kan gua menantu gitu loh. Ya kan tanya bagaimana anaknya. Cuma dari kacamata gua, pengalaman gua sebagai seorang pendeta yang mendampingi orang meninggal, melihat kesaksian-kesaksian teman-teman yang berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, gua ngeliat ini salah satu cara meninggal yang baik kalau gue lihat ya. Ya, salah satu yang terbaik lah gitu ya. Sorry, jatuh. Nggak apa-apa. Memang itu menurut gue, kalau yang tadi, it's all about mindset, cara pandangnya dari mana. Ya, gue tadi makanya bilang, itu cara perpisahan yang maksudnya di satu sisi itu kalau kita mau lihat dari sisi positif adalah perpisahan yang luar biasa. Gue juga maksudnya kalau gue dulu bisa pisah dengan papa gue meninggal dengan cara seperti ini, itu gue akan pilih ini gitu. Karena masih sempat ngobrol-ngobrol, sempat apa. Kalau gue dulu kan ditinggalnya mendadak gitu ya. Tiba-tiba heart attack langsung dah aja gitu kan. Dikasih perpisahan seperti ini oke gitu. Sementara maksud gue sih dengan proses yang seperti ini, say goodbye-nya tuh lebih enteng gitu kan. Bisa dibilang lah dalam kadar yang lebih mudah gitu, karena dikasih kesempatan interaksi, apalagi apalagi tadi kan mama mertua tuh kita bisa melihat mama mertuamu tuh bisa absorb pain itu. Jadi kita lihatnya juga walaupun mungkin di mata secara medis itu harusnya menjerit-jerit, tapi ternyata begitu kan, hati kita harusnya yang mendampingi itu akan lebih gimana ya, lebih ringan lah gitu. Iya. Sebenarnya gini loh, gue jujur ya, gue tuh orang paling takut sakit, paling takut sakit tuh. Ya, gue nggak takut sakit dipukul, gue nggak takut sakit tersayat, gue nggak takut sakit kayak gituan. Kalau pokoknya asal kena ke kulit luar tuh gue tuh nggak takut, gitu loh. Gue tuh takut sama kanker. Insight gua ya tuh takut itu. Yang dari dalam. Nah, gue ngeliat mama mertua gue kayak gitu ya, tau kalau dalam hati gue ngomong begini, gelo, awewe juga gitunya. Hebat gitunya. Cewek aja bisa kayak gitu. Dalam hati gue, jangan sampai ntar kalau misalnya amit-amit nih gue, Tuhan izinkan gue juga kena kanker gitu misalnya. Jangan sampai gue malu-maluin ya, ngejar cerit gue. Padahal mertua gue diem aja. Cici gue mana enak. Aduh, gue bilang jadi teladan nih kalau soal dia, cara dia absorb pain itu gue salut lah gue sama istilahnya gitu. Tapi yang kata-kata tadi, kebiasaan mendatangkan daya tahan itu lagi sakit ini atau memang sebelumnya udah pernah ngomong? Oh sebelumnya. Sebelumnya, ya boleh dibilang gue termasuk menantu yang yang emang ya, sering ngobrol, gue sering ngobrol lah, gitu kan istilahnya sama mertua gue ya, gue sering ngobrol, ya sampai gue sih bersyukur ya mama mertua gue sih sempat bilang,
Jimmy kamu menantu mama yang baik gitu. Ya bukan berarti menantunya yang lain gak baik, nggak, bukan. Cuma maksudnya buat gue itu momen itu buat gue bersyukur lah gitu. Artinya ya gue bukan cuma ganteng tapi gue juga baik lah gitu. Siap, siap. Pokoknya kayak Ini gitu yang lah. datang dan pergi ini yang terakhir nih Anton Robin nih temen di Batam. Halo Oh Anton. iya iya. Itu public Halo speaker. halo. Oh gitu ya. Waduh, Speaker, kehormatan, Bo. Pak, kehormatan ya Ngobrolopi dikunjungi oleh seorang public speaker. Eh, gitu. Dia suka banyak Iya. bagi-bagi tips gitu di itunya di Instagramnya. Hmm, How hmm, hmm, hmm. ice breaking, how to gimana kalau presentasi jangan minta maaf dulu di awal-awal atau di akhir Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi gue ngeliat kayaknya biru-biru Allianz ya. Oh, bukan. Kayaknya Ini bukan. biru Pak. Iya, iya. Ya, jadi intinya sih memang gue kadang-kadang ngeliat gini loh, like. Gue ngeliatnya as long as we live, it is almost impossible for us to apa? Not to say goodbye. Almost impossible. Nggak ada yang langgeng, nggak ada yang langgeng. Perpisahan adalah bagian dari kehidupan. Melepaskan adalah bagian dari kehidupan. Whether you Betul. like it or not, you have to do it. Masalahnya, will you do it the hard way, or will you do it the right way? Tuh kata Bro Anton Robin kayak Allianz ya, iya emang mirip. Mirip bilnya. Mirip, Cuma ini tapi nggak usah ganti foto Pepe, nggak usah. Gitu. Ya pasti berpisah. Malu pilih aja gimana berpisahnya sih, gitu aja sih kalau gue bilang. Ya, gua tadi tuh mau bicara ini. Gua belajar dari salah satu teman di Jakarta juga. Waktu itu gua pernah punya project kerja bareng. Gua belajar banyak dari dia yang notabene teman dari dia tuh kepercayaannya Buddha ya. Dia pernah bicara sama gua soal ini yang namanya apa ya? Gak tahu kalau di bahasa Indonesiain mungkin kemelekatan katanya. Kalau lu bisa bebas dari kemelekatan, itu lu lebih happy. Dia bilang begitu. Jadi artinya, once kalau lu cinta sama satu hal berlebihan, jadi waktu lu kehilangan itu tuh, lu sakitnya lebih parah katanya, dia bilang gitu. Tapi gue pernah belajar di silat kalau nggak salah ya. Kalau semakin lu mencintai sesuatu, justru di situ harus lu belajar juga semakin rela itu hilang. Dia bilang gitu. Iya sih. Gue pernah film mana gitu ya. Ya sekali lagi karena dalam hidup ini banyak sekali momen-momen kita harus say goodbye. Menurut gue itu adalah bagian dari hidup yang kita nggak bisa hindari memang. Kayak gini lah, anak gue nih, si Joan kan. Joan, anak gue ini kan lumayan deket nih sama Nai-Nainya ya. Iya. Jadi lumayan deket sama Nai-Nainya. Maksudnya mama mertua gue, dia panggilnya Nai-Nai. Jadi dia deket banget sama Nai-Nainya. Sampai nangisnya tuh sampai sesunggukan, berhari-hari gitu bisa sampai nangis. Nangis sampai kayak gitu. Ya. Lalu satu hari dia bilang begini sama gue nih, dalam beberapa hari dia bilang gini sama gue. Pak, Joan nggak mau Yeye sakit-sakitan katanya. Maksudnya bapak mertua gue. Iya. Dia nggak mau bapak mertua gue sakit-sakitan. Kenapa? Karena Joan nggak mau, nggak punya Nai-Nai, terus nggak punya Yeye, nggak punya kakek, nggak punya nenek. Ada Popo, mama gue, ada Kungkung. Tapi kan Kungkung katanya gitu, udah lumpuh. Gitu. Terus gue bilang sama si ini, Joan nggak bisa minta Yeye nggak meninggal gitu, nggak bisa, karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Di mana ada kematian, di situ ada kehidupan. Jadi daripada Joan mengkhawatirkan perpisahan,
Lebih baik John memikirkan bagaimana menjalani kebersamaan. Betul. Gitu. It is too hard Bagaimana for 12 bersyukur gitu ya. Bagaimana bersyukur gitu. Iya, Bersyukur maksud gue gini. kita masih Maksud gue bersama gini. gitu. Lu kalau gue sih gue mengerti konsep tentang kemalekatan itu, tapi gue tidak apa ya, gue tidak absorb, gue tidak memahami konsep ini dengan cara kurang mencintai supaya ketika gue harus berpisah dari ini, gue jadi tidak terlalu sakit. Ngerti gak sih maksudnya? Ya. Ya, gue nggak mau pegang konsep itu. Dilengkapi sama Bro Anton Robin nih, kemelekatannya dari sisi ego gitu. Jadi maksud gue gini, Mac. Kalau lu mengaku mencintai sesuatu atau lu mengaku mencintai seseorang, tapi kemudian lu menolak untuk mencintainya secara total, khususnya ketika lu menolak untuk mencintai seseorang secara total karena lu takut kehilangan, nah itu takut sakit karena kehilangan, maka sebetulnya lu tidak mencintai orang itu sebetulnya sih memang. Iya, betul. Itu masih mencintai diri lu sendiri. Lu mungkin tidak melekat pada orang itu, lu tidak melekat pada orang yang lu cintai, lu tidak melekat pada barang yang lu cintai, tapi lu melekat pada ego lu. Iya. Karena dengan cara berpikir seperti ini, lu sebetulnya sedang melindungi ego lu. Betul. Gitu loh. Betul kan? Nah, itu sebabnya kalau gua ambil prinsip hidup gua nih. Love to the max. Iya. Love to the max. Artinya gini, kalau gue mencintai, gue abis-abisan. Gue kasih yang gue bisa. Kalau gue nggak bisa kasih. Memang nggak ada. Tapi kalau apa yang gue ada, gue bisa kasih, itu gue kasih. Dengan kesadaran bahwa gue mungkin dihianati. Dengan kesadaran bahwa gue mungkin ditinggalkan. Dengan kesadaran bahwa gue mungkin akan berpisah. Jadi dengan kesadaran ini, gue cuma berpikir begini, selagi waktunya masih ada. Selagi kebersamaan ini masih ada, gue mau enjoy it sampai ke sumsum, gitu istilahnya. Ya. Gue mau nikmati sampai ke sumsumnya, begitu. Sehingga ketika memang perpisahan itu harus terjadi karena perpisahan adalah bagian dari kehidupan, kematian juga adalah bagian dari kehidupan, gue tidak ada penyesalan. Karena udah beres lagi pas barengnya, quality-nya itu udah to the max sebenarnya. Iya. Betul. Kayak waktu ini pelajarannya gue ambil ketika bapak gue itu 7 tahun yang lalu terserang stroke. 7 tahun yang lalu terserang stroke. Sebetulnya sih kalau gue lihat ya, kualitas hubungan gue sama bapak gue mah, sorry ngomong ya, dibanding dengan kebanyakan temen seusia kita yang gue kenal, mungkin gue berani bilang gue paling bagus kualitas hubungan sama orang tua, gitu loh. Maksudnya bapak gue ini tipe papa sayang anak. Iya. Ini bukan cuma sama gue, sama adik-adik gue juga dia begitu, gitu loh. Memang tipe papa sayang anak, gitu. Dan tipe papa yang selalu sediakan waktu buat anak. Gitu. Jadi memang kualitas hubungannya bagus. Tapi ketika bapak gue terserang stroke dan lumpuh total 7 tahun yang lalu, gue merasa seperti penyesalan yang luar biasa gitu. Seolah-olah gue tidak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan dia. Seolah-olah gue take it for granted. Gue gak pernah berpikir bahwa hubungan ini akan berakhir. Gue gak pernah berpikir bahwa kematian bisa mengambil hubungan gue dengan bapak gue. Gue gak pernah berpikir bahwa kematian bisa mengambil sakit penyakit bisa mengambil hubungan gue dengan bapak gue. Gue gak pernah berpikir kayak gitu. Dan gue take it for granted. Gue hidup seolah-olah there is no tomorrow. Pokoknya gue jalanin hidup semau gue gitu loh. Semau gue. Sampai gue juga mengakui bahwa satu sisi gue mungkin ya, I didn't spend a good quality time dengan bapak gue. Itu gue belajar satu hal. Kalau ini adalah sesuatu yang harus terjadi, maka maksudnya gini, kalau perpisahan harus terjadi, kalau kematian harus terjadi, kalau sakit penyakit yang memisahkan kita harus terjadi, maka ketika sehat, ketika ada waktu, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Jangan ada penyesalan di akhir. Kalau gue sih jadi apa ya, maksudnya tadi gue dengar konsep itu dari teman gue, kita tuh berdebat.
Ya, kan tentu berpijak dari dasar yang berbeda ya. Kita tuh agak sedikit berdebat. Kalau gue bilang sih, ya kok gue bilang, ya boleh sih kayak gitu. Tapi gue nggak bisa ngebahasain kayak lu. Kalau Mhm. lu nggak ini tuh, lu ternyata melekat pada ego sendiri. Ya ini logikanya gue baru klik nih. Sebenarnya kalau gue sih cuma memandang eh, apa tadi mencintai, dihianati, berpisah, bertemu, apa itu cuman bagian dari proses hidup aja. Jadi waktu harus berpisah ya udah gitu. Ya bukan berarti pasrah juga ya, cuek-cuek aja, jadi flekmatik gitu ya, nggak gitu juga. Ya, ya. Cuma ya tadi gua setuju dalam hal waktu kita punya waktu bareng ya dimanfaatkan dengan baik. Sama ketika sekarang lu kan enak nih anak-anak lagi masih dekat-dekatnya kan. Joan tuh umur berapa ya? John umur 12. Nah, 12. Dua Eh, belas tuh bulan mamanya tuh protes tuh, belum kata mamanya. Juan Juan menjelang 2. Oktober ini 12. Oktober ini 12. Iya, maksudnya kan dalam ini tuh lagi masa-masa mereka tuh deket kan sama orang tua. Mereka tuh masih Hmm, reach sama orang tua gitu, bukan sama temen. Anak-anak gua hmm, kan mulai sama temen sekarang. ya, ya. Jadi waktu kita nggak bisa, waktu gua kebayang waktu mereka kecilan sedikit gua nggak deket, gua pikir sekarang tuh mereka akan asik sama temannya aja dan merasa nggak suka ada di dekat-dekat gua gitu. Pasti ada rasa gitu karena kan kita dulu juga pernah remaja kan, bro. Kan kita bisa Gua lihat kagak pernah. teman-teman kita. Enggak maksudnya Gua kita kagak bisa lihat ngalamin kayak gitu. bukan maksud gue gini, kita bukan kita yang ngalamin. Kalau gue terus terang, gue happy sama mama gue lagi masa Iya, remaja iya, gitu ya. Tapi maksudnya kan kita bisa lihat teman-teman kita iya. gitu kan ada Most kebanyakan remaja nggak terlalu suka. Betul, nggak terlalu suka direcokin sama orang tua gitu betul, kan. betul, Nah, betul. ya memang sekarang sih ada bumbu-bumbu itulah di anak gua. Maksudnya lagi dia asik-asik misalnya video voice chat sama teman-teman tiba-tiba gua nimbrung, ih si papa gimana sih gini. Tapi Iya, dalam suasananya bercandaan, gua juga bercandain dia gitu. Ganggu-gangguin tuh bercanda gitu kan. iya, iya, iya. Ya jadi artinya waktu kita bisa spend di proses-proses itu quality-nya dimaksimalkan ya artinya waktu saat-saat yang enggak juga kita nggak kecewa karena di bagian yang dimana kita bisa full itu kita udah maksimalkan gitu maksud gua. Iya, 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 iya. Gue ngelihatnya gini sih, Lek. Ya satu hal ya mengenai letting things go. Eh, Perpisahan tuh menyakitkan, Ya. ya kan? Nah, kalau Kematian menyakitkan. perpisahan mah nggak menyakitkan bro. Kenapa? 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 Kalau perpisahan sama masa lalu yang gagal mah menurut gua harusnya tidak menyakitkan kan kita seneng ngelupain kegagalan harusnya. Ya tapi kegagalannya itu kan menyakitkan. Iya, gagalnya itu sakit Iya. gitu. Terus Gua ngelihat ya ya, dalam hidup ini, gue merasa bahwa gue ini termasuk jiwa yang kuat karena gue terlatih untuk otentik, menjadi pria yang otentik. Gue nggak peduli apa pendapat orang dalam hidup gue. Gue nggak pusing sih mau dibilang pendeta jenggotan, pendeta kunciran gitu. Gue nggak pusing juga gitu istilahnya. udah kayak Gue samurai. pikir, iya. Gue pikir gue kuat. Gue pikir gue kuat. Tapi ketika gue harus berbenturan dengan orang-orang yang gue kasihi, ketika orang-orang yang gue kasih harus meninggalkan gue menyadari bahwa jiwa gue ternyata begitu ringkih. Jiwa gue tuh begitu lemah. Gue begitu gampang kena trauma. Gitu loh. Banyak peristiwa menyakitkan yang sampai hari ini masih menghantui gue. Masih menghantui gue. Gitu. Jadi akhirnya gue gue ngeliat, iya ya, kok gue trauma sampai kayak gini. Bertahun-tahun gitu, gue sampai masih bisa kebawa kepikiran gitu loh. Masih bisa kebawa. Bukan dendam. Karena kalau dendam kan kita keinginannya membalas ya. Iya. Kalau gue lebih ke arah takut.
Takut Gitu. mengalami hal yang sama lagi gitu. Maksudnya takut berulang. Iya, iya. Gue sampai sekarang takut. Gue nggak ada dendam. Gue nggak ada keinginan membalas karena buat gue nggak ada kepuasan juga sih dalam membalas. Memang nggak pernah ada apple to apple dalam yang namanya pembalasan itu. Gitu. Nah jadi gue mikir gue nih jiwa yang rapuh. Tapi kemudian gue ngeliat begini. Kalau gue udah begitu sakit, kalau gue udah begitu trauma mengalami sesuatu, tapi gue tidak belajar apa-apa dari pengalaman traumatis itu, berarti gue rugi 2 kali. Betul. Betul, Ya kan? betul. Ketidakmauan, gue bukan bilang ketidakmampuan ya, tapi ketidakmauan to let things go adalah sebuah keputusan yang merugikan diri sendiri. Ketidakmauan untuk let things go adalah kemauan untuk keep things in. Ya. Ya, jadi ketika kita tidak mau melepaskan sesuatu, sebetulnya kita memutuskan untuk mempertahankan sesuatu itu. Sehingga yang baru nggak bisa masuk. Nggak pernah bisa. Nah, masalahnya ketika kita memutuskan, kita enggan untuk melepaskan, kita akan terus berada dalam kondisi sakit, dan kita tidak pernah belajar apa-apa. Dan kalau kita tidak pernah belajar apa-apa, kita tidak pernah jadi manusia yang lebih baik. Dan kalau kita tidak pernah jadi manusia yang lebih baik, maka in the end of our journey, kita akan menuai hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Iya. Pada akhirnya jadi endingnya nyesal juga akhirnya gitu. Betul, penyesalan jadi 2 kali lipat. Gitu. Nih sebentar. Iya, kita tunggu dulu ya. Seru juga, ini udah 47 menit. Ini karena sudah disinggung, jadi Ya. Samurai. sudah disinggung oleh Bro Anton Robin, samurai sok atau samurai na aya di dia. Iya bang, ngobrol ngopi geus gelo Tuh. Ya, tapi asli, ini asli. Tuh, asli. Mantap. Asli Cibaduyut maksudnya. Ya. Nah, mungkin ini apa pembicaraan say goodbye ini tanpa terasa sekarang udah 48 menit, Bro. Iya, kita harus Kayaknya kita harus udah mulai ngomong. Kenapa kita mau ngomong ngomong soal say goodbye di ngobrol lopi ini? Iya, coba sok-sok tuh. Kamu kenapa tuh mau say goodbye? Enggak, gue tuh mulai berpikir ada baiknya dalam hidup itu kita memisahkan hal-hal yang bersifat privacy, yang bersifat pribadi, dan hal-hal yang sifatnya profesionalitas gitu. Itu kan yang kita bicarain kan. Betul. Ya makanya gue pikir mungkin kita ganti nama, kita say goodbye-nya sama ngobrol lopi, mungkin kita cari nama yang lebih keren. Enggak lah, jangan. Oh jangan ya, nama ini udah keren. Jangan. Ngobrol lopi itu bukan masalah kerennya sih. Gue juga ngakuin. Lu bilang kan kurang keren. Emang kurang keren ngobrol lopi. Masalahnya ngobrol lopi itu udah terlanjur nyatok di dalam pikiran orang. Kalau ngobrol lopi berarti Alex dan Jimmy. Ngobrol lopi udah begitu loh. Gitu. Ya, jadi maksud gue seperti gue nggak mau kalah sama Mata Najwa, 4 Mata yang bisa pindah-pindah stasiun TV. Kita kan bisa pindah-pindah channel gitu. Iya dong, kita pindah channel. Iya, teman-teman, kami memutuskan untuk menggunakan akun IG yang berbeda. Jadi kami tidak akan lagi menggunakan akun IG ini
akun IG Lexi, akun IG Siemuse. Ya. Karena akun IG kami sebetulnya adalah akun IG pribadi gitu. Sebetulnya judulnya saya pribadi bikin akun IG ini judulnya adalah pengen nyimpen foto. Ya, pengen nyimpen foto, kalau disimpan di album mah rusak. Tapi kalau disimpan di digital IG atau di Facebook begitu ya, dia awet gitu, ya, awet. Betul. Lebih enak di IG, lebih enak daripada di Facebook gitu. Cuma maksud saya, you will find nothing for you gitu, except for our own private life. Bukannya kita mau tutupin sih, silakan aja kalau mau tetap invite akunnya Lexi atau tetap invite akunnya Siemuse, silakan. But you won't see anything but our private life gitu maksudnya. Hanya ketemu sama keluarga saya, keluarganya Lex gitu, cuma ketemu gitu doang. Tapi kalau di akun kita yang lain, kita ada konten-konten yang sifatnya lebih motivasional. We introduce you to something gitu. Iya. It is more useful for you gitu. Iya. Ya mungkin nanti transisinya gantian. Misalnya gue pakai account Lexi, terus Kojimnya pakai account yang lain, atau minggu depannya gantian gitu ya. Supaya nggak kaget. Supaya nggak kaget. Tapi ngobrol Lopi tetap ya. Ngobrol Lopi tetap. Ini bisa jadi topik nih, urusan nama. Gue tuh banyak pengalaman menarik urusan nama, karena walaupun Shakespeare pernah bilang apa arti sebuah nama, tapi justru karena itu gitu, gue menemukan dalam banyak momen di hidup gue tuh nama tuh lucu-lucu gitu. Ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita say goodbye dulu. Iya, say goodbye dulu ya. Thank you teman-teman yang sudah 10 episode nih. Iya. 10 episode di Siemuse sama di Lexi. Nanti mungkin mulai minggu depan nantikan episode pemberitahuan ke-11 dari kami, pemberitahuan kami. Bro Anton, Robin, thank you udah berinteraksi. Iya, thank you banget Bro Anton nih. Semangat banget loh. Bro Anton mah pasti open kalau lu mau lihat-lihat account dia. Lagi dia joget-joget bikin di depan tuh. Berarti entrepreneur sejati. Iya. Sip banget. Kita bapak rumah tangga sejati lah. Iya. Ya, udah makan tapi. Udah, puji Tuhan udah makan belum? Ya udah kita tutup lah, kita kayak pacaran. Ya, kita tutup aja. Kita tutup. Iya, udah makan belum? Kayak pacaran ya. Oke, semuanya teman-teman. Thank you. Ya. Terima kasih. Bless you. Sudah. Ya. Terima kasih udah bareng. Yuk, bye-bye. Ya, bye-bye.